Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kali ini kan kita dua pertemuan sebelumnya udah ngebahas banyak tentang materi ya, tentang teori-teori, konsep-konsep dasarnya, dan insya Allah pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya itu lebih ke prakteknya aja. Gitu. Jadi lebih ke prakteknya aja kita nanti saya demonstrasikan bagaimana kita ngembangin website menggunakan Laravel. Oke, kalau gitu langsung aja saya mau share screen. Buat teman-teman yang mau ngikutin, pastiin udah sampai tahap terakhir yang kemarin ya. Maksudnya Laravelnya udah terinstall, MySQL-nya udah ada, jadi tinggal ngikutin aja. Oke, ini udah muncul ya. Sudah Pak. Ya, kasih. Ya, terakhir kemarin kita udah nyampe bikin migration ya. Bikin migration di sini strukturnya ada ID, timestamp, nama, jurusan, dan angkatan. Nah, ini nanti akan kita migrate ke database supaya bisa kita akses nanti database-nya. Nah, terus selanjutnya teman-teman saya saranin untuk ngelakuin ini, PHP Artisan Make Seeder, mahasiswa Seeder. Jadi Seeder ini gunanya nanti setiap teman-teman ngejalanin migrate, kan itu datanya kosongan. Nah, untuk ngelakuin untuk ngisi datanya di awal itu kita bisa dibantu sama Seeder. Jadi nanti otomatis dimasukin. Ntar kita tinggal jalanin komennya Seeder aja. Ya, saya juga sambil baca dokumentasinya. Untuk Seedernya kayak gini. Bagi yang mau ngikutin, kalau udah ngejalanin komen ini, terus saya masukin ke satu data. Ya. Ini saya mau ngejalanin PHP Artisan Migrate Fresh sambil pakai flat sheet dan ngasih tahu Seedernya itu mahasiswa Seeder aja yang pakai. Warnanya Bu. Oke. Kita masuk. Tapi namanya muncul random streak ya.
kayak gini, sorry. Komennya kayak gini. Apa yang bisa migrate friends? Fiturnya apa? Oke, gitu. Selanjutnya, yang pertama kita mau bikin tampilan dulu. Kemarin tampilannya udah ada ya. Atau ntar teman-teman bisa, kalau Laravelnya belum ada, bisa lewat GitHub. Jadi ntar dari GitHub itu di clone sama teman-teman, di clone, terus jalanin beberapa komen untuk diinstal Laravelnya sih di situ ntar. Oke. Oke, untuk navbar saya nggak mau otak-atik banyak ya, ini maksudnya kayak contoh aja. Paling ntar di sini mau saya tambahin satu tombol untuk kita bisa nambah datanya. Kita langsung ke belakang. Dia posisinya ada di atas table di situ. Nggak cari button. Nah, ini nanti saya ganti, nggak pakai button, jadinya A. Terus ini pakai harus dengan Nah, ini ntar nunjukin rootnya ya. Ini komen, ini apa namanya, double bracket ini gunanya untuk nunjukin bahwa ini adalah komen dari PHP ataupun blade-nya. Nah, di sini saya tambahin nama mahasiswa. Kita lihat dulu hasilnya gimana ya. Buat teman-teman yang ngerasa kecepatan nanti bisa di ini ya, kabarin aja, maksudnya info aja kalau kecepatan, terus saya pause. Terus, nah ini di errornya root mahasiswa underscore not defined. Kenapa error? Karena pertama saya di sini itu pakai name root yang diberikan nama gitu. Contohnya di sini lah ya. Oh, belum. Jadi ini ntar nama rootnya terus saya tahu. Nah, pas kita panggil function root ini, terus kita kasih nama, dia nyari di list case-nya mereka, terus mereka bilang, wah ini nggak ada nih gitu, nggak ada. Nah, kalau kayak gitu, tandanya kita harus bikin. Saya mau bikin URL-nya itu mahasiswa tambah. Terus di mahasiswa controller. Store. Bukan store nih. Pakai yang mau. Pakai yang udah ada di defaultnya, itu create. Nah, di sini ada create, ada store ya. Di sini udah dikasih tahu ya. Kalau create itu untuk munculin formnya supaya kita nanti bisa nge-store.
2. Nah, selanjutnya kan di sini kita pakai ini, root mahasiswa Dexter. Nah, ini penamaannya. Kita namain rootnya. Nah, itu namain rootnya adalah dengan name mahasiswa Dexter. Oke. Ini kita namain juga name. Untuk penamaan ini nggak wajib ya teman-teman. Ini biar kita mudah aja ntar masukin ke ini ke tampilannya. Ini yang indeksnya saya ini redirect saya hapus dulu. Komen. Nah ini yang indeksnya saya namain mahasiswa indeks buat ditaruh di sini di home. Nah, ini sekarang. Nah ini karena posisinya masih di tengah, belum ke sini, kita coba pindahin dulu ya. Coba pindahin layout. Kita coba ini online FM. Enggak pindah. Langsung aja. Di sini kurangnya nggak dibutuhin. Oke. Nah, kita controller lagi, kita coba create-nya. Jadi, mana create? Ini cuma buat mastiin apakah si tombol-tombol mahasiswa ini dia benar nge-redirect ke create tadi. Terus, ayo, baik. Oke, kita lanjut ya. Sebelum di refresh kita, nah kita coba lihat, nah masuk ke Hello Create. Berarti selanjutnya adalah kita ngembangin tampilan untuk Hello Create. Untuk Hello Create ini kita coba bikin satu form sederhana aja ya teman-teman. Form sederhana nantinya untuk apa kita input data nama jurusan dan angkatan. Kita buat dulu views-nya.
Oke. Kita masukin sekarang kita cari form komponen forms. Untuk stylingnya nanti teman-teman bebas ya. Ntar saya saya bakal nyontohin yang paling spesifiknya adalah di controllernya sih. Kita formnya pakai yang biasa aja deh di atas tadi. Form. Nah, kita kan tadi adanya apa tuh? Kita tadi adanya nama, jurusan, sama angkatan. Nah, di sini kita ubah aja. Ini adanya nama, terus jangan lupa inputnya type-nya text. ID-nya disamain aja kayak for name. Mahasiswa. Jangan lupa kita tambahin name ya. Name. Input kalau kita nggak pakai name, nanti nggak bakal ditangkap datanya oleh si tag formnya ini gitu. Meskipun kita udah bikin banyak nih, tapi kalau di setiap inputnya itu nggak ada name, kita nggak akan bisa oper datanya itu ke controller. Nah, ini name-nya adalah nama. Gitu aja. Terus ini jurusan, teknik teks. Terus mahasiswa, jangan lupa juga name-nya. Checkbox kita perlu checkbox. Yang ini kita duplikat jadi angkatan. Oops. Ini angkatan. Untuk angkatan tetap teks ya teman-teman. Dikarenakan angkatan itu bukan sesuatu yang akan kita hitung nanti kan. Meskipun dia bentuknya angka. Oke, button tap submit. Kita cek ya. Sorry. Kita perlu return ke view-nya. Mahasiswa.
Nah, muncul. Ini kalau begini gak enak deh. Kita tambahin jumbotron biar lebih kelihatan. Ini tambah sesuai. Oke. Contohnya sebut berapa ya? Enggak usah deh. Ini dulu. Kita coba home-nya balik ke sini, oke. Ini belum bisa main akbarnya. Oke. Oke. Selanjutnya adalah kita bikin controller untuk dia bisa nyimpan data. Di sini kita bakal pakainya query builder ya teman-teman. Belum pakai ORM supaya ngelatih teman-teman juga apa namanya bukan nalar maksudnya kehebatan SQL-nya gitu. Kita use DB. Jangan lupa tambahin use DB di sini untuk kita bisa pakai query builder ya. Kalau kita nggak define nanti error. Nah, kita buatnya di store sini. Oke. Kalau kita lihat ya di sini bawaan function dari kedua function ini create sama store ini berbeda ya. Kalau create ini kan tadi itu untuk menampilkan formnya doang. Nah, kalau store ini dia untuk menerima datanya dan diinput ke database. Ataupun nanti kalian bisa pre-processing lagi deh datanya. Nah, ada lagi perbedaannya adalah di create ini dia parameternya kosong. Sedangkan kalau store dia ada parameter namanya request. Dengan kelas request dia variabelnya request. Nah, request ini nantinya bisa kita gunakan untuk ngedapetin apa namanya data yang dioper dari depan tadi gitu. Dari depan itu dari sini, dari form, dari view-nya. Gitu. Kita coba saja. Kita coba react. Dandai dulu ya. Dandai dollar request. Oh, biar kita lihat data apa aja sih yang dikirim. Jangan lupa kita di root-nya kita tambahin lagi ya. Root, double titik 2, terus post. Nah, untuk kegiatan yang dia bersifat oper data, nambahin data gitu ya. Atau kayak yang ngoper data deh, gitu. Ada data di dalam aktivitasnya itu, sebaiknya kita gunakan post. Gitu. Kalau ada data dari view ke belakang, itu sebaiknya kita gunakan post. Kalau dia view doang, itu sebaiknya pakai get. Tuh. Karena post itu gunanya buat dia bisa
ngebawa data di body request. Kalau get itu nggak bisa ngebawa data di body request. Apa itu body request? Jadi agak panjang ya. Body request itu, jadi request itu dia ada strukturnya. Request. Request itu ada strukturnya. Dia ada header, ada body. Nah, header itu biasanya kayak apa ya, kalau kita lihat di sini gitu. Kita bisa Ctrl Shift I, kita buka di sini. Nah, ini request nih. Di sini request semua. Kita coba. Nah, banyak requestnya. Kita coba lihat yang nih. Ini script. Nah, apa? Nah, di sini ada respon header, ada request header. Ini yang kita bahas requestnya aja. Ada request header. Terus kita nggak bisa ngeliat request body sebetulnya. Nah, di request header itu dia ada accept language, terus user agent nih browser apa sih yang dipakai gitu. Terus kalau teman-teman udah masuk ke yang namanya API, itu ntar ada namanya authentication gitu-gitu. Nah, itu header. Nah, body itu nanti isinya adalah data-data yang dikirim, main data gitu loh, kayak data utama yang dikirim uh, dari klien ke server. Server itu maksudnya kayak controllernya gitu ya, klien ini kayak browsernya. Nah, karena ini beda metode, kita bisa menggunakan URL yang sama, mahasiswa tambah juga. New store. Wah, kita ganti create aja. Kita ganti create. Kalau kita di sini ubah, di sini juga diubah. Ya. Nah, ini mahasiswa.store. Oke. Kalau udah kayak gini, ingat metodenya post, URL-nya sama ya, mahasiswa/tambah. Ini mahasiswa controller ke function store, namanya mahasiswa.store. Yang tadi kita ubah ya, jadi mahasiswa.create. Kalau nama ini nggak boleh sama, teman-teman. Oke. Ke view-nya dulu. Ke view-nya. Di sini di form-nya, kita ambil action kita kasih tahu actionnya ke root mahasiswa.store. Oke. Metodenya jangan lupa kita kasih post. Oke. Kalau udah kayak gini berarti kita tinggal ke kita udah request all ya. Tes. Nama Jaka pendidikan 2019. Page expire. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diketahui di Laravel. Laravel ini sangat secure, nggak sangat secure sih, masih bisa di Laravel ini cukup secure. Makanya kalau kita membuat form itu ada yang namanya CSRF dia. CSRF itu cross site. Pokoknya kita untuk apa namanya, supaya nggak nerima data dari web lain gitu, dari domain lain. Nah, CSRF protection.
Singkat cerita ya, ini kita cukup tambahin ini di form kita. Ini penjelasannya agak panjang tentang keamanannya security. Ini request forgery. Jadi ada kondisi di mana misalkan kita ketemu ada hacker, dia bikin apa ya namanya, dummy dari website kita gitu, bentuknya form juga sama, dan URL-nya itu action-nya ke arah aplikasi kita gitu. Nah, seharusnya kita nggak boleh menerima data yang bukan dari aplikasi kita sendiri gitu, ataupun aplikasi yang telah bekerja sama dengan kita yang kita udah percaya. Nah, CSRF ini ngebantu kita supaya nahan atau ngehalau setiap request atau data yang mau dikirim ke kita. Jadi setiap request atau data yang mau dikirim ke kita itu dilihat dulu ini dari website kita bukan gitu. Itu dilihatnya dari tokennya nih, ntar CSRF ini dia ngasih token. Nah, ini ngasih token. Gitu. Ntar dilihat tokennya, oh iya bener nih dari website kita. Nah, nanti sama dia jadi lanjutin. Kalau bukan ataupun tokennya nggak ada, itu di redirect kayak gini. Di web page expired. Gitu. Jadi gampangnya kita tinggal tambah CSRF di sini. Gini ya. Ada periode nah, baru bisa kan. Lihat, di sininya dia ada token. Nah, ini yang dipakai sama Laravel untuk nge-secure form kita. Dengan nama, di jurusan dan kata. Nanti data-data ini yang bisa kita masukin ke database. Let's go. Alurnya kita terima datanya. Kita udah terima datanya by request ini. Terus kita masukkan insert table. Kita masukin ke table mahasiswa. Kita insert dia pakai associative array. Ini namanya ya, nama kolomnya. Iya, nama kolom di database-nya. Terus kita masukin datanya, request. Langsung nama. Terus nama. Ini cara ngambil value ini ada banyak ya. Kita bisa lihat di sini. Terus input. Nah, ini untuk ngambil inputnya ada banyak caranya. Ini request all ini untuk semuanya. Nah, kita bisa pakai input. Input ini ada di form tadi. Nah, kita bisa pakai dynamic properties kayak gini. Nah, kita cuma bisa ngambil, kita mau ngambil cuma beberapa doang. Bisa. Nah, yang dicontohin ini pakai dynamic properties tadi. Terus jurusan. Oke, ininya dynamic properties ini atau variabel ininya itu didapat dari name yang ini ya. Jadi kalau kalian di sini name-nya nama 1, ini jurusan A, angkatan B, begitupun di sininya harus sama gitu. Kalau nggak sama nanti dia nggak akan muncul datanya. Atau dapat data yang salah. Jurusan, pakai koma teman-teman. Jurusan terus angkatannya kita tugas angkatan. Ini.
Langsung kita return redirect. Nah, jadi store itu fungsinya cuma buat dia masukin data ke variabel doang. Ke database doang. Udah, dia nggak nampilin apa-apa. Makanya setelah itu kita redirect ke index. Mahasiswa.index. Coba kita update dulu, kita refresh. Nah, masuk kan datanya seperti itu, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau kecepatan boleh minta ulang di bagian mana, Pak? Saya coba jelasin lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Tadi itu sempat ini juga sih yang mengenai ID-nya itu, yang di itu apa namanya? Yang tadi masukkan ID ada name. Oh, Bagian name. di sininya? Nah, iya. Itu kan kalau misalkan ID-nya itu maksudnya intinya nama ID itu diambil dari mana gitu. Jadi tergantung kita atau Oh, oke. Untuk karena nama ID-nya, kalau gimana? misalkan ID-nya misal label for example input email, terus Ya. masnya form label kayak gitu loh. Tipe teks. Oh, ya. Sebetulnya ID ini tergantung kitanya, terserah mau diisinya apa ya. Karena nanti ID ini untuk styling ini juga kan, buat stylingnya juga. Nah, yang mengikuti yang ini, misalkan sebetulnya ini cuma apa ya, supaya rapih aja sih. Oh iya. Ya, jadi misalkan ID yang ini, input ini pengen pakai yang lain gitu, buat ngikutin styling atau CSS yang udah dibuat untuk ID tersebut, nggak apa-apa. Misalkan kita menaruh di sini style nama. Nah, ininya disamain aja, kita style nama. Sebetulnya secara konseptual ini nggak begitu ngaruh di hasilnya nanti ya, nggak begitu ngaruh di hasilnya. Cuma lebih ke supaya ntar bisa dibaca oleh orang lain aja, kayak oh ini labelnya buat input yang ini, gitu aja sih. Oh iya. Terus yang bagian update itu belum ya, nanti mau dijelasin atau? Ya, nanti dijelasin sekarang. Ya. Udah sih Pak, itu aja. Oke. Iya. Untuk yang lain ada mau ditanya lagi? Nah, sebetulnya ya, saya nggak begitu. Iya, silakan. Maaf ya, tanpa mengulangi. Rasa hormat, Bang. Kedengar nggak suara saya? Ya, kedengeran. Gimana? Kali ini materinya apa ya? Seeding ya?
Kali ini materinya kita langsung nyobain ngoding di Laravel-nya, langsung nyobain controllernya dan lain-lain. Untuk sekarang kita kan kemarin udah nyobain gate-nya, nah sekarang kita mau nyobain input, gimana caranya input data ke database dari form yang udah kita buat di browser. Di sini. Ya. Kalau belum jelas, nanti saya tanya lebih lanjut ya. Boleh? Ya, boleh. Terima kasih banyak ya. Ya. Oke. Di sini saya mungkin nggak banyak ngelakuin ini ya, beautify tampilannya. Karena basically saya itu juga backend ya, lebih ke backend, tapi dulunya memang web developer. Nah, karena topiknya adalah Laravel, jadi yang saya tekankan penjelasannya adalah mengenai Laravel sendiri. Nah, untuk teman-teman nanti yang udah jago CSS, styling, dan lain-lain, silahkan untuk explore sendiri ya. Oke, lanjut. Kalau nggak mau nanya, kita mau ke bagian update-nya. Nah, untuk update-nya sendiri, banyak hal yang perlu diketahui ya. Itu beda halnya dengan store. Kalau update itu kita menggunakan data yang udah ada, terus kita gunakan ID-nya di database, kita gunakan ID-nya, ID ini supaya nanti kita tahu mana yang mau diupdate. Gitu. Oke, kita lanjut. Saya di sini pengen nambahin satu kolom, itu ini redirect mau buat siswa.edit memory. Bener ya. Mahasiswa edit. Edit memo mahasiswa.edit. Strukturnya kayak gini teman-teman untuk update. Ini bukan update-nya, maksudnya kita nampilin form untuk update-nya. Itu mahasiswa, terus ID. Nah, ID-nya ini harus pakai kurung kurawal. Ini pakai bracket gini. Terus ini edit. Nah, ini bebas ya, maksudnya teman-teman mau cuma kayak gini doang boleh, kayak gini doang boleh. Kalau saya tambahin edit. Kenapa? Supaya ya ketahuan aja itu URL edit. Nah, terus kita panggilnya mahasiswa controller,
di function edit. Nah, kita kasih namanya mahasiswa.edit. Nah, karena di sini ada ID ya, di sini ada ID. ID ini berlaku sebagai variabel, Jadi di sini kita kasih tahu juga ketika kita pengen nge-call, maksudnya nge-redirect ke sana, itu kita kasih tahu nama rootnya tadi mahasiswa.edit. Nah, di dalamnya kan ada ID ya. Nah, ID-nya kita kasih tahu, ID-nya apa? Misalkan mahasiswa.edit. ID-nya kita kasih tahu dengan ini nih, associative array. Ini baru mahasiswa, ID-nya apa? Nah, ini harusnya button. Kita taruh button di situ. Saya nggak pakai button ini. Udah di sini ada edit, kita buat. Muncul mahasiswa satu edit. Lihat bagian bawah kiri ya teman-teman, di situ ada URL-nya. Nah, kalau 8.000 masih satu edit. Nah, itu udah sesuai dengan ekspektasi kita. Yang ID dengan bracket tadi, kurung kurawal tadi, itu diisi oleh ID dari mahasiswanya. Oke. Sejauh ini bagus ya, sejauh ini aman. Nah, karena di sini kan udah langsung $ID ya, jadi kita bisa langsung ambil data mahasiswanya. Karena dia update atau edit, jadi dia sebetulnya nggak kita kasih ID langsung nampilin datanya ya teman-teman. Kita harus ngambil dulu datanya di database. Kita buat variabel mahasiswa, itu kita ngambil ke variable builder, ngambil ke variabel mahasiswa where ID-nya adalah ID. Karena yang kita butuhin datanya cuma satu, jadi kita pakai ngambilnya bukan get, kita pakai first ini untuk ngambil data satu doang, satu teratas. Beda sama ini ya, pas index kita mengambil all, atau kalau query buildernya itu equivalent sama get yang tadi saya contohin. Nah, kita cuma butuhnya yang first. Terus kita formnya masih sama, kita pakai form mahasiswa aja. Kita view form mahasiswa, langsung data mahasiswanya, ini titik koma, mahasiswa, oke. Bingung nggak ya? Kita coba pakai satu form dulu ya. Semoga teman-teman. Ntar kalau teman-teman bingung, bilang aja. Kasih value mahasiswa
Absen. Siswa. Wah, itu mahasiswa. Nah, data langsung muncul. Kita coba lihat yang lain. Ya, data langsung muncul. Tapi ini belum bisa kita update karena di controllernya pertama kontrol update yang kita sesuaikan, dan juga bagian view-nya ini juga belum kita sesuaikan. Dia actionnya masih ke mahasiswa.style. Cek dulu dari mahasiswa atau enggak. Kalau tidak ada, dia ke mahasiswa store. Kalau ada, dia ke mahasiswa. Post update. Empty dollar mahasiswa ini kita ngecek apakah ada variabel namanya mahasiswa, atau variabel mahasiswa ini ada isinya atau enggak. Mahasiswa aktif ini ya teman-teman, dibilang mahasiswa dapat duit nggak ada nih, saya lupa. Missing required parameter for mahasiswa update, missing parameter ID. Oke. Nih errornya kenapa? Errornya karena di sini kita perlu ID. Di sini nggak kita tambahin. Hasil harus kita tambahin. Dia dari mahasiswa oke. Harus kita cek URL-nya. Nah, mahasiswa 2 edit. Oke.
Ini kita ganti namanya Java UI. Ya, masih belum ada ya, soalnya update belum di coding. Di sini kita pakai core builder-nya kode mahasiswa. Kode mahasiswa. Habis core builder update. Nah, where terus apa yang diupdate? Sekarang ada update later. Where ID-nya to ID. Untuk ininya kan sama ya, Tommy. Kita ambil aja dari sini. Satu. Ini sudah terupdate. Untuk update mahasiswa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ya kalau mau bertanya. Nah, di sini ada layouting. Kita coba layouting. Ada yang mau tanya atau ada yang mau lihat codingannya? Silakan yang bingung. Jelas ya. Di PTIK sekarang masih ada dosen ini nggak sih, teman-teman? Pak Bambang. Halo. Halo. Cik suara saya masuk.
Sorry. Wait. Oke. Thank you, masuk guys. Oh, alah, sorry. Cek. Lebih bagus gak? Apa mendem juga nih sama? Lebih Oke. bagus. Oke, makasih. Tadi ada yang kelewat nggak teman-teman? Ada yang bingung nggak? Aduh, sorry, nggak nyadar. Kalau ada yang bingung langsung tanyain aja ya, ini kalau mau lihat codingannya juga. Ini kalian sekarang semester 5 ya? Iya. Oh, ini mata kuliah pemrograman web ini mata kuliah eh, peminatan atau bukan? Bukan pilihan. Oh, pilihan. Jadi ini semua teman-teman 2020 ambil pemrograman web. Atau boleh nggak ngambil? Boleh nggak ngambil. Jadi kayak buat menuhin mungkin mau yang ambil 24 SKS, jadi ada mata kuliah pilihannya gitu. Jadi nggak wajib. Oh. Terus ini yang ngambil eh, peminatannya RPL semua apa enggak? Setahu saya macam-macam, ada RPL, TKJ, MM. Oh gitu. Oke. Oke, makasih. Karena nggak ada yang nanya, lanjut nih ngabisin setengah jam selanjutnya itu untuk kita layouting aja, kita belajar layouting. Sebenarnya materinya tinggal validation, delete fitur delete, fitur delete sama layout. Oke, itu doang. Kita layouting aja deh. Nah, layouting itu gunanya apa? Jadi kan di sini ada navbar home. Ketika kita ubah di mahasiswa indeks, maka di form mahasiswa kan nggak berubah ya. Nah, itu kita buat gimana caranya dia berubah. Oke, kita buat satu folder di sini, diffuse, namanya layout. Di sini di sini .php sama app.bulat.php. Oh, ada lagi versi bulat.php. Nah, yang ada di sini tadi kita pindahin. Nah, ini headnya kita pindahin dulu ke sini. Nanti saya update di GitHub-nya ya, teman-teman kalau ketinggalan. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan.
and section ya, kita pisahkan dulu. Saya lupa. Oh, berubah. Step. Script. Nah, kemarin kita masukin ke sini. Wah, saya belum bisa. Ada dimasukin. Oke, tinggal kita layout.head. Di sini add dulu. Oke.
ini kita tinggal tambahin ke extends layout.add section. Mahasiswa kita ubah dulu. Section. Sebelum lalu muncul sebenarnya. Save. Nah ini teman-teman kan tadi kita nambahin form mahasiswa itu kita buat dynamic kayak gini ya. Nah ini ada problem. Main add aja depannya supaya dia dynamic. Oke, kalau permasalahan seperti ini, jadi ini tadi saya agak bingung sih pengennya dipisah apa enggak. Masalahnya seperti ini, kayaknya mending kita pisah. Nah, kalau teman-teman punya cara yang lebih bagus, saya cuma jadi kita udah nggak pakai dynamic lagi nih, kan dynamic lagi. Controllernya dibenerin, editnya form siswa. Saya tadi sorry layoutingnya ke ini ya. Ini namanya layouting teman-teman. Jadi layouting itu adalah kita bikin template yang
nantinya bakal dipakai semua page gitu. Semua page pakai template yang sama. Bedanya adalah kita ngurusin kontennya doang. Gitu. Kita ngurusin kontennya doang. Jadi ketika misalnya kayak tadi nih kan di awal saya punya 2 page, yang satu form, yang satu mahasiswa. Nah, dia punya navbar yang sama ya kan, punya navbar yang sama, tapi ketika saya ngubah navbar di form mahasiswa, navbar yang di mahasiswa di page mahasiswa itu nggak berubah ya kan. Nah, kalau kalau kita punya 2 page itu hal yang mudah bukan? Tapi kalau misalnya kita punya 10, 20 atau bahkan 100 page lebih, nggak mungkin kita satu-satu edit ganti-gantiin. Nah, solusinya adalah dengan layouting. Nah, layouting itu kita ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Ada yang kita pakai kayak gini nih. Ini master layout namanya. Ada yang pakai per komponen. Kalau teman-teman tadi ngelihat saya ngebuka GitLab, itu GitLab saya dan teman saya ada project lain. Nah, itu di situ kita pakainya komponen. Komponennya itu ya cuma navbar, head, foot. Jadi di setiap page itu kita masukin ininya, include-nya di sana. Begitu. Oke, selanjutnya itu ada include di sini nih. Ini kita ngebahas di masternya dulu ya, di master layout-nya dulu ya. Nah, di master layout ini ada include layout.head. Nah, include layout.head ini, nama layout.head ini adalah dari struktur foldernya gitu. Dia otomatis ngelihat di folder views. Nah, layout ini adalah foldernya yang ngebungkus si head gitu. Paham ya teman-teman? Jadi head ini adalah nama filenya head.php. Jadi yang kita ambil cuma headnya doang yang pertama. Nah, layout ini adalah nama foldernya gitu. Nah, kita contohin masuk ke salah satu komponennya ya, yaitu head. Nah, di head ini saya fokus doang nih untuk nyimpan apa yang ada di elemen head doang gitu. Lebih intuitif kan. Nah, di sini ada method styles. Nah, ini dulunya itu stacks. Stacks itu untuk apa? Jadi misal gini, teman-teman mau nambahin satu library styling atau buat teman-teman sendiri, atau maksudnya yang teman-teman buat sendiri. Nah, tapi styling itu nggak dipakai di semua page, hanya di salah satu page. Kasusnya gini, kalau kita ngeload semua file CSS, JS, dan digunakan di semua page kita, padahal kita nggak pakai tuh, misalkan di page about gitu ya, di page tentang websitenya gitu, kita nggak pakai ada library untuk table, library untuk pop-up dan lain-lain. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah hal tersebut akan memperlambat performa web kita gitu. Performa web kita lambat sama dengan user tidak akan bertahan lama di web kita gitu. Sudut pandangnya seperti itu ya. Kalau kita masuk ke web, let's say 2-3 detik aja nggak ngeload, kita udah males lah gitu pakai itu gitu. Jadi nggak jadinya kita apa tuh namanya, ninggalin webnya gitu, dan nggak jadi make webnya, kita kehilangan satu user di situ. Nah, itu kalau nanti di industri itu berdampak banget ya teman-teman, apalagi kalau misalkan itu webnya untuk publik. Wah, itu benar-benar deh, kayak kita buka aplikasi aja 2-3 detik aplikasinya nggak jalan, kalau kita nggak butuh-butuh banget ya, kita kayak udahlah tinggalin gitu. Kita akan bertahan pada aplikasi yang bukannya lama itu kalau kita butuh banget aplikasi itu gitu. Kalau nggak butuh-butuh banget, kita tinggalin. Jadi kita kehilangan satu user. Itu penting banget. Nah, itulah gunanya styles. Jadi kita bisa ngeringkas file-file atau library apa aja yang bakal kita pakai di page itu gitu. Jadi nggak semua page kita load semua library kita punya gitu.
Jadi untuk page-page yang memang dia pakai library yang sedikit itu much faster ketika ngeload. Jadi nggak merusak inilah pendapatan user kita gitu. Nah, terus di sini ada yield. Yield ini adalah satu apa ya namanya ya? Satu tempat yang kita sediakan untuk nantinya dipakai di depan. Nah, kita ambil contoh di sini di mahasiswa. Ya, di sini yield saya ngasih namanya title ya. Jadi maksudnya adalah nanti setelah saya pakai app master layout ini, saya akan nambahin section title yang value-nya ini gitu. Maka dari itu title ini nantinya akan berubah-ubah meskipun dia kontennya beda-beda gitu. Seperti di sini saya title-nya all mahasiswa. Di sini saya title-nya for mahasiswa gitu. Kita coba apakah berubah ya. Nah, title-nya berubah kan. Ini for mahasiswa. Coba kita balik lagi. Ini jadi all mahasiswa gitu. Terus selanjutnya ada, kita kembali. Oke, untuk include dan yield, ini yield konten sama ya. Bedanya konten yield yang di sini itu ngandung lebih banyak. Kalau tadi kita cuma ngandung satu string, kalau yang konten ini nanti akan kita isi oleh HTML gitu, yield konten. Sama banget kayak tadi. Nah, selanjutnya kita belajar di sini di setiap page yang mau kita pakein layoutnya. Pertama kita harus banget, ini paling atas adalah extends dari master layout yang tadi udah kita buat. Itu harus kita extend supaya kita kasih tahu kalau page ini itu layoutnya dari yang layout app loh gitu. Nah, selanjutnya nanti dia blade-nya langsung ngerender layout yang ada di sini buat dipakai di sini gitu. Nah, terus kita define lagi section untuk title. Nah, title-nya kita bilangin untuk page ini title-nya all mahasiswa ya gitu. Nanti si layout si blade-nya langsung masukin ke head sini string yang ada di sini all mahasiswa. Jadi ntar dia title-nya otomatis berubah. Terus selanjutnya konten. Nah, ini section konten ini section utama ya. Section utama di master layout. Section utama yaitu dia konten. Nah, kita cukup tinggal tambahin add section content. Terus kalau udah selesai kita tambahin add end section supaya nanti nggak merembet kemana-mana. Nah, tinggal kita coding doang deh apa-apa yang ada di section tadi gitu. Apa yang ada di konten. Kayak contohnya ini. Kita layouting bagian navbarnya, terus head-nya, dan juga script-nya ya di foot-nya ini. Nah, selanjutnya yang paling utama kan yang ini ya, bagian sini. Nah, ini coding yang di sini itu masuknya di konten, section konten. Terus di master layout bakal di render di sini, gitu. Penjelasan untuk layouting sampai situ teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Atau kecepatan? Kayaknya kecepatan ya. Maaf. Kurang lebih sih gitu ya. Buat teman-teman kalau ntar masih bingung-bingung mau nanya, ini saya masih buka pertanyaan di sini, silakan yang mau nanya dipotong aja selagi saya ngomong, nggak apa-apa. Atau nanti bisa ditanyakan, nitip pertanyaan ke Bu Irma boleh, atau di LinkedIn juga nggak apa-apa, silakan, saya open. Gitu untuk layouting. Layouting itu penting banget teman-teman. Memudahkan pengguna. Oh iya,
Dan juga kenapa namanya Blade Templating Engine. Nah itu karena kita bisa bikin template atau layout lebih mudah dibanding kita ngoding HTML native. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya. Ayo, ada 15 menit lagi. Ada yang mau nanya? Untuk pertemuan selanjutnya harusnya lebih singkat sih, karena nggak banyak sisanya. Tinggal validation, sama nanti kita ngedelete. Terus mungkin kita coba ini kan query builder, kita coba pakai ORM-nya biar teman-teman tahu juga. Nah, di sini ada satu function lagi, destroy, yang belum kita otak-atik sama sekali. Destroy ini terbuat delete data yang kita inginkan. Gimana teman-teman? So far so good? Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, ini saya update dulu ke GitHub-nya. Oke, materi apa tuh? Oke, udah saya update di GitHub-nya. Teman-teman bisa nge-pull atau yang belum nge-clone silakan di-clone. Kalau ini nggak bisa jalan, silakan googling install Laravel gitu. Nah, terus teman-teman diarahin. Kalau udah punya komposer sih nggak masalah, ini nggak usah ini diabaikan aja. Paling env-nya nih, dari sini nih, copy env example. Saya kasih cek. Ini terus artisan key generate, migrate, terus artisan service. Sisanya selesai. Oke. Gak ada yang mau ditanya lagi ya. Ini saya stop sharing. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin materinya sampai situ aja ya teman-teman. Buat teman-teman yang
bingung silakan ntar ditanyain, boleh titip pertanyaan ke Bu Irma mungkin atau lewat sosmed, LinkedIn, bisa lewat LinkedIn juga, nggak masalah. Ntar saya jawab segera mungkin. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya cukupkan ya sampai sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dandi. Ya.